Oke ya, kita lanjut dengan contoh yang ada di buku kita. Coba perhatikan di bukumu ya, semua harus megang buku. LKS 4 halaman 20. Kita perhatikan dulu nomor 2. Katanya begini. Jarak titik D ke bidang ACH pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk adalah akar 3 cm katanya ya. Nah, maka kalau misalkan kita gambar seperti ini, katanya rusuknya adalah akar 3 cm. Oke. Yang ditanya berapa jarak titik D ke bidang ACH. Maka untuk pertama sekali, supaya gampang dia, atau supaya bisa kita bayangkan di manakah atau kemanakah kita tarik titik D itu supaya tegak lurus dengan bidang ACH, maka kita ambil dulu sebuah garis yang mewakili bidang itu. Nah ya, inilah dia. Ini garis yang mewakili bidang, pas di tengah. Apakah ini sudah pas di tengah, Pak? Sudah diukur? Bukan, ya. Tapi kan HA diagonal bidang, HC juga diagonal bidang, sehingga kalau kita tarik garis dari titik sudut H ini ke bidang AC pasti sama panjang karena ACH adalah segitiga sama kaki. Nah, begitu. Bahkan dia nanti adalah segitiga sama sisi nih. Ya, sama sisi nih, oke. ACH sama sisi. Nah, sekarang ditanya, kemanakah kita tarik garis D ini supaya tegak lurus dengan bidang ACH? Nah, ingat yang pertama tadi kan soal kita seperti ini kan. Jarak titik A ke bidang seperti ini tadi yang awal. Kalau bidangnya tegak seperti ini, maka otomatis tegak lurusnya tepat di tengahnya ini. Itu tadi contoh yang kita pertama. Itu kalau bidangnya tegak. Bagaimana kalau bidangnya miring seperti ini? Ya kan? Maka kalau misalkan kita tarik garis kemari, kita katakan di sini tegak lurusnya, itu bukan tegak lurus. Coba perhatikan. Ini garis, ini bidang. Nah, otomatis dia tidak tegak lurus. Maka supaya dia tegak lurus bagaimana? Maka dia harus kemari biar tegak lurus. Nah, harus seperti ini. Ya. Maka titik D ini supaya tegak lurus dengan bidang harus kita proyeksikan kemari, ya. Entah dimanapun itu kita buat aja seperti ini. Nanti Bapak kasih tahu ada cara cepatnya nanti nih ya. Berarti tegak lurusnya berada di sini. Nih. Tegak lurusnya berada di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jarak D ke bidang ACH, ya, jaraknya itu sama dengan jarak titik D ke garis. Nah, sekarang dia jadi garis. Makanya di awal tadi Bapak katakan jarak titik ke bidang tidak lepas dengan jarak titik ke garis. Jarak titik ini ke garis apa? Nah, misalkan Bapak berikan di sini titik O. Ya, jarak titik D ke garis HO. Nah, gitu ya. Jarak titik D ke garis HO. HO inilah garis yang mewakili bidang ACH. Nah, sekarang kalau kita keluarkan ini dari kubusnya, maka akan terbentuk seperti ini. Ini titik O tadi, ini titik H, ini titik D. Nah, tegak lurusnya tadi kita katakan di sini. Nah, tegak lurus yang ini ya kita berikan namanya entah P. Nah, kita beri namanya P. Oke. Nah, yang ditanya berapa jarak D ke P, kemudian D ke titik P, titik D ke titik P. Maka ingat, dalam konsep menentukan jarak titik ke garis kemarin, jika terjadi di dalam segitiga siku-siku, ya seperti ini, maka boleh kita berikan
rumus perbandingan luas. Misalkan begini. Ini sebuah segitiga siku-siku. Oke. Ini misalkan A, ini panjangnya B, ini panjangnya C. Ini siku-siku ya. Ditanya, berapakah jarak titiknya ini kemari? Siku-siku juga. Maka ini kita misalkan D, distance. Ini D. Maka D itu sama dengan A kali B per C. Nah, bisa ya? A kali D per C. Nah, sekarang coba kita perhatikan. D ke O. Nah, kita buat DO sama dengan setengah dari BD. Nah, BD ini adalah diagonal bidang. Kita tahu diagonal bidang kemarin rumusnya adalah A akar 2. Ya, ini diagonal bidang ini ya, atau diagonal sisi. Diagonal sisi itu sama dengan A akar 2. Oke. Berarti A ini menandakan panjang rusuk. Berarti panjang rusuknya berapa? Akar 3. Maka akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Maka BD adalah akar 6. Sehingga DO sama dengan setengah kali akar 6. Nah, paham ya? Setengah dari akar 6. Itulah DO. Setengah akar 6 atau akar 6 per 2 boleh. Sekarang HD berapa? Kalau HD, opung-opung pun tahu akar 3 ya kan? Iyalah, orang serusuk kuus kok ya kan? Kemudian HO. Di pertemuan kedua kemarin sudah Bapak jelaskan. Ada di situ 5 pendekar elit, ya kan? 5 pendekar sejati atau 5 pendekar, pendekar lah mereka, ya kan? Ada kemarin Bapak berikan jarak titik ke titik terjauh, titik terdekat, atau titik seberang. Nah, ini lihat A ke O. O ini adalah titik tengah bidang ABCD. Maka kemarin Bapak ingatkan kembali, jarak titik sudut ke tengah bidang seberang. Ke tengah bidang seberang itu kemarin rumusnya apa? A per 2 akar 6. Nah, nggak usah kita cari lagi karena di pertemuan pertama sudah kita tentukan. Itu yang Bapak suruh kemarin kalian membuktikan yang 2 itu. Ya, masih ingat itu ya? A per 2 akar 6. Berarti jarak titik H ke titik O, ya, kebetulan O itu di tengah bidang ABCD, pakai ini karena pas di tengah seberangnya ini. Berarti apa? Kalau begitu HO sama dengan A per 2 akar 6. A itu menandakan rusuk. Berarti HO sama dengan akar 3 per 2 dikali akar 6. Nah, gitu ya. Akar 3 kali akar 6 berapa? Akar 18 per 2. Akar 18 itu boleh kita sederhanakan 9 kali 2, ya kan? 9 kali 2 berarti akar 18 9 kali 2 3 akar 2 per 2. Maka itulah panjang HO. Kita buat 3 per 2 akar 2. Nah, ya, sudah dapat rusuk DO, HD, HO. Pakai yang ini. Oke, pakai. Yuk, kita kerjakan. Maka DP yang kita sebut sebagai jarak titik D ke bidang ACH adalah, masukkan ini, AB. Mana AB? AB berarti akar 3 dikali akar 6 per 2 per
Nah, boleh langsung aja ini boleh ya. Akar 18/2. Nah, nggak usah lah kita sederhanakan. Ini sama juga dengan akar 18/2 biar langsung dapat nilainya ya. Ini adalah akar 18/2 per akar 18/2. Jambakkan, jambak, nilainya adalah 1. Maka jarak D, ini jarak D ke bidang ACH adalah 1. Nih, 1. Oke.